Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channelnya Binar Dirizi. Kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, materi ini yaitu tentang array atau larik. Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Binar Dirizi. Nah, oke, langsung saja kita membahasnya nih. Oke, array atau larik. Sebelum lanjut ke materi intinya, kita ketahui dulu ya pengertian dari array itu apa. Nih, array atau larik adalah koleksi data di mana setiap elemen memakai nama yang sama dan bertipe yang sama. Dan setiap elemen diakses dengan membedakan indeks array-nya. Array adalah variabel berindeks, sedangkan indeks harus bertipe yang memiliki keturutan. Ada sukesor dan predesor, misalnya nih integer, byte, karakter, dan boolean. Jadi ibaratnya array ini seperti lemari atau rak gitu ya, untuk menyimpan sebuah benda atau sebuah data gitu ya, sebuah data atau menyimpan sebuah buku gitu ya. Kemudian kita lanjut deklarasi array dimensi 1. Nah, deklarasi array dimensi 1 ini bentuknya deklarasi ini, nama array range index of type. Oke, atau bisa juga menggunakan tipe array seperti itu ya. Dia cara mengakses satu elemen. Nah, satu elemennya nama array index. Ini satu indeksnya ya. Lanjut deklarasi array dimensi 1. Ini contohnya nih. X sama dengan array range-nya 1 sampai 10 of integer. Artinya ini ya mendefinisikan 10 variabel bertipe integer. Nah, ini variabelnya X1, X2, X3 sampai dengan X10. Contoh lain nih, nama hari. Nama hari dan kita ketikkan array 1 sampai 10, tipe datanya string ya, of string. Karena nama hari itu ada 7, jadi cukup 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 7 ya. Lanjut, nilai. Nilai ini kita ketikkan array range-nya 1 sampai 10 of char. Nah, tipe datanya char ya. Nilainya 1 sampai dengan 10 gitu ya. Misalnya nih, frekuensi juga. Frekuensi array A sampai dengan E. Tipe datanya real. Nah, cara memberikan nilai atau harga pada array. Nah, nilai misalnya nih, nilai MKE array 1 sampai 10 of char, tipe datanya char ya. Maka seperti ini. Kalau diimplementasikan ke bahasa C++, bentuknya seperti ini, tipe nama var, kemudian ukuran. Oke, ini contoh algoritmanya, contoh penulisan algoritmanya seperti ini. Algoritma array 1D ya, satu dimensi maksudnya ya. Kita singkat aja ya. Deklarasi, kemudian n array 1 sampai 10 seperti ini ya penulisan algoritmanya. Nih, kemudian tipe datanya i integer, kemudian deskripsi, kemudian n sama dengan 25, n2 sama dengan 12, n3 sama dengan 17, n4 sama dengan 10, n5 sama dengan 15. For i 1 to 5 do. Outputnya ni n4 ya. Seperti itu penulisannya. Lanjut contoh ke dalam penerapan C++ seperti ini. int n kurungsiku 5 sama dengan 25, 12, 17, 10, 15, kemudian int-nya i. For i sama dengan 0, i lebih kurang sama dengan 4. Kemudian i++, cout-nya n i. Lanjut
ke deklarasi array dimensi 2. Nah, pengertian algoritmanya, array 2 dimensi hampir sama dengan array berdimensi 1. Namun biasanya array berdimensi 2 banyak digunakan untuk penyajian data berbentuk tabel atau juga bentuk matriks. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menggunakan dimensi 2 ini seperti tabel, menggunakan tabel ataupun matriks, itu teman-teman disarankan menggunakan deklarasi array dimensi 2 ya. Bentuknya seperti ini. Deklarasi nama array r index 1, r index 2 of type. Cara mengakses suatu elemen. Nah, nama array index 1, index 2 seperti itu. Oke, ini contohnya nih. Ini tabel kan, ini tabel. Ini kolomnya 1 2 3 4. Ini barisnya 1 2 3 4 ya. Misalnya harga array 1 sampai dengan 4. 1 sampai dengan 4 ini barisnya of integer ya. Ini tipe data integer. Nah, misalnya nih kita manggil harga 1 1 1 1 1. Nah, ini 10 sama dengan 10 ya. 1 1 sama dengan 10. Kemudian harga 2.23 berarti 22 ya nilainya. Kemudian harga 31 ini harganya 30. Nah, itu ya. Misalnya lagi harganya 42 berarti nilainya 5 ya, seperti itu. Deklarasi array dimensi 2 dalam bentuk C++. Nah, seperti ini bentuknya nih, tipe, kemudian nama var, ukuran 1, ukuran 2. Nah, ukuran 1 itu jumlah baris, kemudian ukuran 2 itu jumlah kolom. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya sebelumnya ya. Di tabel sebelumnya. Contohnya int data huruf 2 dan 4 ya. Ini penerapan contoh program dalam C++ ya. Ini bisa teman-teman lihat tuh, int matriks 1 ada 2 3. Nah, ini ya int matriks 2 2 3. Ini seperti itu, 3 3 3 3 4 4 4 ini nilainya. Kemudian dicetak atau di print array matriks 1, cetak array matriks 2. Nah, kemudian void print array int a 23, kemudian int i dan j, for i sama dengan 0 dan i kurang dari sama dengan 1, kemudian i plus plus. Nah, seperti itu ya mengetikkannya di bahasa pemrograman C++. Oke, nih maka outputnya seperti ini. Outputnya ada di sebelah kanan nih. Ini 1 1 1, kemudian 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4 ya, seperti itu. 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4. Nah, ini int matriks 1 ada 1 1 1 dan 2 2 2. Kemudian int matriks 2 ini ada 3 3 3 dan 4 4 4 ya. Oke. Nah, ini deklarasi array dimensi banyak. Algoritma bentuknya seperti ini. Deklarasi nama array, tipe elemen array, r index 1, r index 2 sampai r index n. Nah, cara mengakses suatu elemennya nama array, index 1, index 2, index 3. Untuk penerapan di dalam C++ bentuknya seperti ini. Tipe nama var, ukuran 1, ukuran 2 sampai dengan ukuran n. Oke, contohnya int data huruf 246. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan terkait dengan materi array di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.